Shalom, selamat pagi. Dengan sukacita surga kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Puji Tuhan, kami berdoa keadaan Bapak Ibu tetap baik-baik saja, melimpah dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kembali kita akan diisi oleh kebenaran firman-Nya. Kita akan belajar bersama-sama dan terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja atas hidup kita akan membuat kita seperti atau laksana Raja Wali. Wow, luar biasa. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Raja Wali adalah unggas yang umurnya terpanjang di dunia. Umurnya 75 tahun lebih. Dan unggas yang tidak ada predatornya. Ini melambangkan kehidupan kekal, kehidupan Joy Life yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang kita juga belajar minggu yang lalu. Raja Wali juga adalah unggas yang bisa menaklukkan badai. Ketika badai menerpa, justru Raja Wali akan terbang, ya hanya melayang-layang di tengah badai. Itu menunjukkan saudara dan saya yang akan berjalan di tengah-tengah badai kehidupan, karena ada Yesus yang memampukan kita. Amin. Dan Raja Wali adalah binatang unggas yang dengan sempurna melumpuhkan musuh-musuhnya, ya, menaklukkan lawan-lawannya. Tahukah Bapak Ibu kalau ekor Raja Wali diganggu oleh binatang lain seperti unggas lain seperti burung gagak, dia tidak melawan. Padahal kalau dia melawan ya gampang saja. Tetapi seekor Raja Wali tidak melawan. Ia hanya cukup terbang di ketinggian yang cukup tinggi, dan di sana seekor burung gagak tidak bisa hidup di ketinggian. Nah, itu melambangkan saudara, tidak perlu kita melawan musuh kita. Kita tidak perlu merespon apapun dari cibiran orang lain, dari olok-olokan orang-orang dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berada di tempat yang tinggi bersama Tuhan. Kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Maka di sana mereka tidak akan tahan menghadapi hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, mari kita belajar bersama-sama, karena Tuhan saudara, Tuhan saya merencangkan saudara untuk hidup laksana Raja Wali. Nah, dikatakan di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Bagaimana Tuhan memproses kita laksana Raja Wali? Kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu Tuhan tercurah di setiap hati kami. Kami berdoa tidak satu orang pun jemaat-Mu yang terlewatkan oleh kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian kekal dan membawa kami kepada rencangan Tuhan, melihat betapa hebat, betapa luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, tuntun kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita masih menghadapi pandemi, dan minggu-minggu ini kita akan menghadapi lebih ketat lagi, ya, karena akan ada sistem ganjil genap supaya mengurangi kerumunan orang-orang di Kota Bogor, bahkan di Jakarta juga. Tapi sesungguhnya COVID-19 memiliki sisi baik, ya, memiliki sisi baik. Nah, ketika kita merespon dengan baik, maka ada banyak sisi baik dari COVID-19. Sehingga tidak jarang orang menemukan tubuh mereka lebih sehat, lebih bugar, lebih fit, justru di suasana pandemi seperti ini, karena mereka makin sadar betapa pentingnya kebersihan, olahraga, betapa pentingnya makan makanan yang sehat, ya.
Dan juga kita bisa melihat di masa pandemi ini justru hubungan kekeluargaan, hubungan dengan orang-orang terdekat makin terjalin dengan harmonis, karena memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk membangun relasi. Misalnya dengan kita berdoa bersama, dengan kita membangun hubungan dengan anak-anak istri, dengan kita membangun mesbah keluarga. Nah, itu akan membawa hal-hal yang positif. Nah, tetapi di lain sisi banyak orang justru mengalami tubuhnya makin lemah, ya. Justru timbul sakit penyakit karena mereka dikuasai oleh ketakutan, tidak melakukan apa-apa, hanya bangun tidur, ya. Dan mereka justru di suasana pandemi ini banyak orang juga yang justru karena pandemi tidak pernah bisa ibadah belum pernah bisa ibadah di gereja, akhirnya mereka malas berdoa, malas baca firman, sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan. Akhirnya mereka terus memiliki keterpurukan dalam kehidupan mereka. Karena memang COVID-19 juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk memurnikan umatnya. Bagaimana? Apakah kita mempunyai iman yang tulus, ikhlas, dan murni? Apakah selama ini kita hanya memiliki iman kerumunan saja? Nah, Tuhan mau jemaat Gereja Baptis Pabaton memiliki iman yang tulus, ikhlas, dan murni di depan Tuhan. Karena itu yang akan membawa saudara menang seperti laksana Raja Wali. Amin. Ya, makanya kita lihat banyak keluarga, banyak rumah tangga yang pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Tingkat perceraian tertinggi itu terjadi di masa pandemi ini. Karena apa? Karena COVID-19 menguji banyak hal. Dan COVID-19 sebenarnya juga adalah alat di tangan Tuhan untuk memproses kita, untuk memurnikan kita, sehingga kita laksana Raja Wali. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel juga pernah diproses oleh Tuhan. Mungkin bukan lewat pandemi, tetapi bagaimana orang Israel dibawa keluar dari bangsa Mesir. Karena di bangsa Mesir mereka telah hidup untuk sekian tahun, mereka bertambah banyak di tanah Goshen, dan itu sangat nyaman sekali buat bangsa Israel. Sehingga Allah sendiri mungkin memprovokasi juga, ya, agar mereka keluar dari zona nyaman mereka. Pada satu kali, ya, Firaun tidak mengenal, yang bertahta adalah Firaun yang tidak mengenal mereka. Nah, akhirnya melihat bangsa Israel sebagai ancaman. Lalu apa yang terjadi? Mereka diperbudak. Waktu mereka diperbudak, mereka menjerit kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar jeritan mereka, lalu membawa mereka ke padang gurun. Hidup selama 40 tahun, berputar-putar. Padahal kalau dijalanin mungkin hanya seminggu perjalanan. Tetapi mengapa mereka dibawa oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun? Karena Tuhan ingin memproses mereka. Tuhan belum selesai dengan hidup bangsa Israel. Hari ini Tuhan juga ingin memproses kita. Karena kalau Tuhan memberi kita napas kehidupan, berarti Dia belum selesai dengan kita. Tuhan mau kita tidak berlama-lama di zona nyaman kita. Sebab zona nyaman itu akan membuat kita kepada hal-hal yang buruk. Nah, seekor burung Raja Wali, ya, memiliki sarang di tempat yang paling tinggi. Nyaman sekali. Tidak ada yang bisa memangsa di sana. Ia bisa makan setiap hari dari induknya. Lalu sarang Raja Wali itu terbuat dari kayu duri-duri dan dilapis dengan bulu-bulu, ya, bulu-bulu halus. Nyaman sekali bagi seekor anak burung Raja Wali. Tetapi apa yang terjadi? Seekor induk Raja Wali akan pada waktunya akan mencabut bulu-bulu halus itu sehingga tinggal duri-duri saja. Sehingga anak burung Raja Wali tidak akan nyaman. Mau nggak mau dia keluar dari sarangnya. Lalu di situ dia harus belajar untuk terbang. Waktu dia belajar untuk terbang tentu belum langsung bisa. Akhirnya waktu dia mau jatuh, induknya menangkapnya, mengangkatnya. Waktu mau jatuh, induknya mengangkatnya, lalu melatih lagi. Sehingga akhirnya seekor anak burung Raja Wali bisa terbang tinggi, bisa menaklukkan badai, bisa melumpuhkan musuhnya, bisa terbang di ketinggian, menjadi Raja Wali yang sejati. Demikian Tuhan saudara, Tuhan saya
mau agar kita meninggalkan zona nyaman kehidupan kita. Ya, karena Tuhan tidak merancang Raja Wali hanya ada di sarangnya, tapi Tuhan merancang Raja Wali untuk menaklukkan badai, untuk melumpuhkan musuhnya, untuk hidup di ketinggian. Demikian saudara. Ya, bangsa Israel tidak ditetapkan untuk hanya numpang di bangsa lain, apalagi hanya menjadi budak. Ya, Tuhan tidak merancang kita untuk menjadi hamba dosa. Tuhan merancang kita untuk hidup dalam kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Tuhan merancang kita untuk menaklukkan musuh. Karena itu firman Tuhan berkata, engkau akan menaklukkan musuhmu, engkau akan menginjak kuasa ular dan kalajengking. Amin. Puji Tuhan. Itulah hidup saudara, itulah hidup saya. Karena itu bagaimana kita memiliki hidup yang demikian, menerima rancangan Allah yang demikian? Saudara dan saya harus meninggalkan zona nyaman. Nah, apa itu zona nyaman kehidupan? Merasa puas, merasa cukup, aku udah gini aja lah ya, merasa cukup dengan pencapaian hidupnya. Ini sebenarnya mental budak. Mental budak itu nggak support untuk kita menerima segala rancangan dan janji-janji Tuhan. Karena itu kita harus meninggalkan mental budak, cara hidup lama. Mari melakukan segala sesuatu dengan ungkapan syukur ya. Jangan biarkan kita stagnan. Jangan biarkan kita berada di tempat yang nyaman tetapi membawa kita kepada kematian. Jangan biarkan kekristenan kita adalah rutinitas. Jangan biarkan kita nggak mau ambil resiko. Padahal kalau kita mau ambil resiko, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Jangan mau menjadi orang Kristen yang apa adanya. Ya, memang benar, Tuhan menerima saudara apa adanya. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang apa adanya. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang merancang kita bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Allah yang merancang kita bukan menjadi orang yang sama seperti dunia ini. Tuhan mau membentuk saudara, Tuhan mau memakai saudara menjadi orang yang luar biasa, orang yang bisa menjungkir balikan dunia ini, menjadi keluarga yang menjadi berkat, menjadi keluarga yang berbeda dengan keluarga-keluarga yang lainnya, menjadi anak muda yang tampil beda, yang menyaksikan kemuliaannya, yang menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari tinggalkan zona nyaman. Ada orang-orang Kristen yang berkata karena umurnya sudah tua, dia berkata, udah deh kita kan udah tua. Lagian kita juga sebentar lagi udah dipanggil Tuhan. Sekarang yang melayani yang muda-muda aja. Nah, ini adalah zona nyaman Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih kasih kita umur, berarti Tuhan mau kita berkarya. Berarti Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia masih ingin memakai saudara. Dia masih punya rencangan-rencangan yang besar buat setiap anak-anaknya. Karena itu mari bangkit, tinggalkan zona nyamanmu. Ya, mungkin juga ada jemaat yang berkata, Pak, saya kan sudah ibadah rajin setiap minggu, saya udah kasih perpuluhan. Nah, sekarang kalau yang melayani apa segala macam, ya yang lain lagi lah, supaya bagi-bagi. Ya, memang baik ketika saudara rajin ibadah, memang baik ketika rajin saudara memberi kepada Tuhan. Tetapi buat Tuhan, ya, buat Tuhan, kalau Tuhan ngasih waktu sama kita, Dia belum selesai dengan kita. Kalau saudara membatasi diri saudara untuk mengalami karya Tuhan, maka saudara akan seperti itu aja. Tidak ada progres, tidak ada terobosan. Ya, hidup kekristenan saudara akan membosankan karena saudara tidak melihat rancangan Tuhan yang lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Akibatnya apa kalau kita betah di zona nyaman? Ya. Orang-orang kalau keenakan, ya, mereka akan lupa kepada Tuhan. Fokus mereka akan berubah, bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada dunia ini. Mulai lupa berdoa, nggak, malas ibadah, ya, lalu mulai malas melayani, ya, uring-uringan. Nah, karena memang, ya, kalau kita nyaman, ya, kalau kita nyaman, berarti sesungguhnya kalau kita memilih kenyamanan kita, sesungguhnya kita sedang tidak berada dalam proses pertumbuhan. Memang proses pertumbuhan selalu tidak nyaman, tetapi tidak ada pertumbuhan dalam zona kenyamanan kita. Kalau kita memilih nyaman-nyaman saja, nggak ada pertumbuhan. Nah, saya mau bilang, kalau Bapak Ibu merasa hari ini hidupmu nggak nyaman karena proses yang Tuhan izinkan, ketahuilah
engkau sedang ada dalam proses pertumbuhan. Maju terus, semangat terus. Yang perlu kita lakukan apa? Mendekat kepada Tuhan. Sama seperti Raja Wali, makin meninggi, makin hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena lewat proses Tuhan mau membawa kita kepada level yang selanjutnya. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya Tuhan bekerja lewat diri kita yang penuh dengan keterbatasan. Orang yang selalu berada di zona nyaman, otomatis hidupnya ada di bawah ketakutan. Dia akan dikontrol. Ya, saya katakan tadi, orang ada di zona nyaman itu mental budak. Dia akan dikontrol oleh segala sesuatu, dikontrol oleh ketakutannya, dikontrol oleh kekhawatirannya. Ya, karena apa? Memang sulit untuk meninggalkan zona nyaman, karena kita akan dibawa kepada ketidakpastian. Karena untuk kita bisa keluar dari zona nyaman butuh iman. Kita belum melihat, tetapi kita percaya dengan iman. Dan itu sering sekali sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya iman. Saudara dan saya bukan orang yang tidak punya iman. Saudara punya iman. Karena itu melangkahlah apapun yang Tuhan mau untuk kita jalani sebagai proses dalam hidup kita. Melangkahlah, karena di sana saudara akan melihat pertumbuhan. Karena di situ Tuhan akan melihat proses Tuhan yang indah membawa kita kepada kemuliaannya. Mari kita keluar dari zona nyaman. Ya, kita keluar dari zona nyaman kehidupan kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Kita melakukan segala sesuatu, kita taat, kita setia, itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Setiap hari minta Roh Kudus apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Ya, minta, ya, bangun kepekaan kepada Tuhan, ya. Karena Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk menghidupi visinya. Tuhan Roh Kudus selalu memimpin kita untuk menjadi berkat, memikul salib, menyangkal diri, memberi nyawa kita, siap membayar harga, belajar untuk taat sebagai ungkapan syukur kita. Ya, itulah cara Tuhan untuk membawa kita keluar dari zona nyaman. Tuhan mau, ya, Tuhan memang sengaja memprovokasi situasi supaya kita meninggalkan zona nyaman. Seperti induk Raja Wali yang memprovokasi anaknya supaya keluar dari zona nyaman. Demikian, kalau kita mengalami hal-hal apapun dalam hidup kita, selalu Tuhan ingin kita masuk ke dalam prosesnya. Walau proses itu kadang menyakitkan, tetapi Allah bekerja lewat proses. Allah sedang memproses gerejanya, Allah sedang memproses keluarga-keluarga anak-anaknya, Allah sedang memproses setiap orang-orang percaya, sampai kita melihat, sampai kita menerima apa yang Tuhan sedang rencangkan kepada kita. Bagaimana seekor Raja Wali memprovokasi anaknya untuk keluar dari zona nyamannya? Ia akan menggoyang bangkitkan sarangnya, ya, sehingga dia tidak nyaman lagi ada di sana. Sebab saya katakan tadi, seekor Raja Wali ditetapkan bukan hanya sekedar menjadi burung yang hidup di sarangnya, tetapi hidup dalam kemuliaan, hidup dalam rencangan yang luar biasa. Nah, waktu dia keluar dari sarangnya, maka di sana dia belajar untuk terbang. Waktu dia mau jatuh, dia akan menuntun untuk naik. Nah, waktu saudara diproses Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus, kita mau nyatakan ungkapan syukur kita lewat ketaatan kita. Sering sekali banyak keraguan, banyak kebimbangan yang timbul, yang iblis taruh dalam pikiran kita. Tapi satu hal, ingat, sama seperti induk Raja Wali, demikian Tuhan akan menopang saudara. Sehingga apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Iya. Bahkan di Yesaya dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, ya, seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali memiliki kekuatan dari sayapnya yang selalu baru. Sayapnya itu selalu berganti-ganti. Inilah melambangkan kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita, selalu baru. Dan kalau ada kekuatan Tuhan yang menopang kita, kita tidak perlu takut terhadap badai kehidupan apapun. Kita tidak perlu takut terhadap siapapun musuh kita, siapapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Abraham, Yusuf, kita bisa melihat Daniel, kita bisa melihat Daud. Justru mereka waktu keluar dari zona nyaman,
Mereka siap menghadapi musuh mereka. Di situ ada keajaiban Tuhan. Jadi saudara, jangan takut dengan proses. Jangan takut untuk kita melangkah dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia masih banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kalau Abraham ada di zona nyaman, maka dia nggak akan bisa melihat keturunannya. Janji Tuhan memberkati keturunannya. Kalau Daud nggak mau menghadapi Goliat, maka dia tidak akan pernah melihat dirinya yang kecil mengalahkan seorang tentara yang raksasa. Nah, saudara, kalau saudara nggak mau melangkah dalam prosesnya Tuhan, maka saudara tidak akan melihat kebesarannya, keajaibannya. Tuhan punya keajaiban, Tuhan punya kebesaran buat saudara dan saya. Tetapi masalahnya, sering sekali banyak orang nggak mau diproses. Mereka lebih suka dengan kenyamanan. Mereka hidup dengan mental budak. Ya, datang kepada Tuhan hanya mencari kenyamanan. Ya, ada beberapa hambatan untuk kita meninggalkan zona nyaman. Takut kehilangan nyawanya. Matius 10 ayat 38-9. Takut kehilangan nyawanya. Padahal Tuhan bilang, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sesungguhnya orang yang gak mau diproses, dia masih hidup di bawah sistem dunia ini. Kalau seorang gak mau diproses masuk pada zona yang Tuhan inginkan, ya, maka sesungguhnya orang itu masih ada di bawah sistem dunia ini. Sistem reward dan punishment. Tidak sedang hidup dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Mari bangkit, hidup masuk dalam prosesnya Tuhan, karena ada Tuhan yang akan memampukan kita. Mengapa banyak orang sulit untuk masuk dalam prosesnya Tuhan? Karena bicara tentang menyangkal diri dan memikul salib, ya. Taat dan tunduk, meninggalkan kebiasaan dosa, meninggalkan kenyamanan, ya. Saudara, kalau main HP itu berapa jam satu hari? Nah, ada orang yang main HP bisa 5 jam, megang HP, lihat HP bisa 5 jam. Tetapi kalau dengar news Grace cuma 3 menit, sulit sekali, ya. Sulit sekali. Padahal kalau dengar news Grace, kita dapat kekuatan baru, kita dapat semangat baru. Grace News bisa mengubah hidup kita. Karena apa? Dalam Grace News selalu diberitakan kabar baik. Kabar baiklah yang kita perlukan dalam kehidupan kita, ya. Dengar news Grace saja nggak bisa, apalagi ngikut sekolah minggu, apalagi ngikut CM3. Nah, ini strategi iblis. Padahal itu semua wadah yang Tuhan percayakan lewat gereja ini untuk kita dipelihara dalam iman, untuk kita terlindung dalam kota perlindungan yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak orang, ya, hanya mau taat, hanya mau setia, hanya mau terlibat kalau mereka ada untungnya. Kalau nama baik mereka bisa nanti ditingkatkan, kalau mereka akan membawa hormat kepada mereka, karena kalau mereka ada upahnya, mereka mau terlibat. Nah, ini adalah zona nyaman. Tuhan nggak mau kita hidup seperti orang seperti ini, karena ini ternyata masih menunjukkan bahwa kita masih hidup di bawah sistem dunia ini, ya. Atau mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan kehidupan dosa, mungkin berbohong, mungkin menipu, mungkin mencuri, minuman keras, gosip, ya, bermalas-malas, ngata-ngatain orang, ya. Saya mau katakan, Tuhan, saudara, Tuhan saya tidak merencanakan kita hidup seperti ini. Saudara dan saya terlalu berharga untuk hidup dengan cara seperti ini. Karena itu, mari tinggalkan itu semua. Sudah pasti Roh Kudus menuntun kita untuk keluar dari itu semua. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak berani melangkah? Nah, orang Israel, ya, pernah mengalami hal yang sama. Mereka nggak berani melangkah. Waktu mereka mengintai tanah Kanaan, 12 mengintai, ada 2 orang yang berkata baik tentang negeri itu. Tetapi ada 10 orang yang berkata buruk tentang negeri itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Israel tidak berani melangkah. Padahal, tahukah Bapak Ibu, ya, bangsa yang mereka intai, yaitu bangsa orang-orang Yeriko, orang-orang Yeriko sendiri takut kepada mereka.
waktu mereka mendengar bagaimana orang Israel melewati Laut Tebrau, ya, Laut Tebrau, mereka menjadi takut, ya, mereka menjadi ketakutan, ya, mendengar, ya, dikatakan di dalam Yosua 2 ayat yang ke-11, yang ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kami. Hal ini sangat miris sekali, ya. Mereka, orang Israel, mau masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka takut kepada orang-orang Yeriko, ya, karena temboknya yang begitu tebal, ya. Tetapi, ya, sesungguhnya pada waktu itu orang-orang Kanaan sendiri takut kepada orang-orang Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka harus berputar-putar selama 38 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mereka memilih zona nyaman. Jadi zona nyaman justru membuat kita tidak produktif, tidak melihat terobosan yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena itu, apa yang terjadi? Yang lebih mirisnya, generasi Yosua, generasi selain Yosua dan Kaleb, semuanya tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka nggak mau percaya. Dikatakan di dalam Bilangan 32 ayat 11-12, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kanas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, dengar baik Bapak Ibu, ketika generasi ini tidak mau hidup dalam prosesnya Tuhan, tidak mau melangkah, Tuhan pakai untuk rencangannya, Tuhan bisa mencari generasi yang lain. Tuhan sudah mempercayakan gereja ini untuk kita berkarya di dalam Tuhan. Mari gunakan kesempatan ini, karena kalau kita nggak gunakan kesempatan ini, Tuhan akan memberikan kaki dianmu kepada orang lain. Karena itu mari melangkah, sebab ada tangannya, ada kuasanya, ada kekuatan yang akan disediakannya bagi kita. Apa hal yang harus kita lakukan? Bagaimana kita keluar dari zona nyaman? Miliki visi Allah, ya. Miliki visi Allah. Seekor burung Raja Wali punya pandangan yang jauh dari pandangan makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia. Seekor Raja Wali memiliki pandangan 8 kali lipat lebih jauh dari pandangan manusia. Artinya apa? Ya, kita harus memiliki visi. Visi apa? Visinya Allah. Visi Allah itu apa? Supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Matius 28 ayat 19, ya. Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita bekerja untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya kan nggak pintar ngomong, gimana saya mau menginjili? Nah, saudara, mungkin saudara belum bisa ngomong, tapi saudara bisa mendoakan mereka. Saudara bisa kirim grace news kepada mereka, kirim kabar baik kepada mereka, dan ajak mereka untuk berdiskusi. Saya yakin Roh Kudus akan memampukan saudara. Yang kedua, bagaimana kita keluar dari zona nyaman? Mari kita bangun komunitas kita. Tahukah Bapak Ibu, seekor Raja Wali tidak berkomunitas dengan burung-burung yang bukan spesiesnya. Ia hanya bergaul dengan spesiesnya. Itu ia hanya bergaul dengan kelompoknya, sesama burung Raja Wali. Nah, demikian Tuhan mau kita tidak bergaul dengan dunia ini, tetapi bergaul dengan komunitas kita yang ada di dalam Tuhan, yaitu komunitas gerejanya. Makanya saya katakan tadi, gereja ini sudah menyediakan wadah buat kita. Ada CM3, ada sekolah minggu. Justru di masa pandemi ini kita harus bergiat untuk kita aktif di dalam komunitas-komunitas, karena lewat komunitas kita akan dibangun. Amsal berkata, ya, besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Nah, Tuhan juga ingin kita menaklukkan musuh kita, ya, menaklukkan musuh, ya. Tahukah Bapak Ibu, seekor Raja Wali, ia tidak perlu melawan musuh-musuhnya. Ya, burung gagak sering sekali mengganggu Raja Wali, tetapi yang dilakukan oleh seekor Raja Wali, ia hanya cukup terbang lebih tinggi, dan di sana burung gagak nggak bisa hidup di ketinggian tertentu. Nah, demikian saudara dan saya. Mungkin saat ini ada orang-orang yang usil dengan saudara, mengganggu kenyamanan saudara, membuat saudara jengkel. Jangan responi apa yang mereka lakukan. Mari, yang perlu kita lakukan adalah
naik lebih tinggi dalam hadirat Tuhan. Maka di dalam hadirat Tuhan segala yang buruk, segala yang tidak baik akan luluh, akan luntur, karena dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Mari ampuni mereka, ya. Kalau ada orang yang menjengkelkan buat saudara, yang mengolok-olok saudara, ya, abaikan. Fokuslah kepada membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, bisakah saudara berkata hari ini, Tuhan masih belum selesai dengan saya? Ada pekerjaan besar, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sedang rencanakan buat saudara dan saya, ya. Allah mau menyatakan kekuatannya yang besar lewat hidup saudara, apapun keadaan saudara. Mungkin saudara sedang terbaring, mungkin saudara sedang bergumul untuk ekonomi, apapun itu. Lewat itu justru saudara akan melihat keajaibannya. Lewat itu justru kita akan melihat kebesarannya. Sama seperti bangsa Israel. Kalau mereka nggak keluar dari bangsa Mesir, mereka tidak mengalami mujizat kebesaran Tuhan begitu luar biasa. Melihat ada tangan yang kuat menopang mereka. Demikian, kalau saudara sedang menghadapi pergumulan di keluarga, di pekerjaan, jangan takut. Ya, saudara sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar oleh Tuhan. Tetap setia, tetap dalam tuntunan Tuhan, tetap minta tuntunan Roh Kudus, lakukan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, maka kemenangan, maka pertolongan yang ajaib tersedia buat saudara dan saya. Yang masih ingin menyaksikan kemuliaannya, banyak orang akan terberkati lewat pengalaman saudara, lewat kesaksian saudara. Banyak orang akan memuliakan Dia. Kalau Roh Kudus pimpin kita untuk melayani, mari melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu sebagai ungkapan syukur. Kalau Roh Kudus menuntun kita untuk memuridkan seseorang, muridkan dia dengan hati yang tulus dan ikhlas. Memperhatikan mereka, doakan mereka. Mari bangkitkan semangatmu, sebab ada kekuatan besar yang menyertai kita. Akan ada transformasi dan terobosan waktu kita mau diproses oleh Tuhan, mau melangkah, mau taat kepada Tuhan, ya. Karena di dalam ungkapan syukur kita selalu ada kekuatan. Mengingat bagaimana Dia melepaskan kita dari kutuk dosa, itulah dasar kita untuk melayani Tuhan. Melangkahlah dalam tuntunan Roh Kudus, ungkapkan syukur lewat belajar taat lewat kebenaran firman-Nya, ya. Selama ini mungkin kita terlalu nyaman dengan kesibukan-kesibukan yang tidak menentu. Mulai sekarang mari sibuklah untuk mencari tuntunan Roh Kudus Tuhan. Lewat kita belajar firman Tuhan, lewat kita merenungkan firman-Nya, lewat kita membangun mesbah keluarga, lewat kita bersatu teduh di hadapan Tuhan secara pribadi. Maka pasti ada terobosan, ada transformasi kehidupan. Kita akan seperti Raja Wali, hidup dalam ketinggian, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan menyaksikan kebesarannya, keajaibannya. Kita akan berjalan di tengah badai. Kita akan menaklukkan musuh-musuh kita. Semua ada di bawah kaki kita. Ketika saudara mau ikut proses Tuhan, itu semua terjadi, ya, akan dalam hidup kita. Apapun kesulitan yang saat ini ada di hadapan kita, ya, percayalah, justru lewat kesulitan itu kita akan melihat kuasa, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Akhir kata saya mau berkata, saudara dan saya bukan anak Raja Wali, tapi saudara dan saya adalah anak burung Raja Wali. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Luar biasa Engkau ya Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang membawa kami laksana Raja Wali ya Tuhan. Kami akan menaklukkan badai kehidupan, kami akan berjalan di tengah badai kehidupan, dan kami akan mendapatkan kekuatan daripada Engkau. Kami akan mengalahkan musuh-musuh kami, karena Engkau yang memberi kami kemenangan. Kami akan melihat ya Bapa, kehidupan yang di dalam Engkau Tuhan membawa kami terbang lebih tinggi, mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Bapa buat janji-Mu, buat kehidupan yang telah Kau sediakan Bapa. Biar firman-Mu ini melekat dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, mereka senantiasa berani untuk taat, berani untuk tunduk, berani untuk hidup dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Tidak lagi hidup di bawah sistem dunia ini, tidak lagi hidup dalam cara yang lama, yaitu mental budak ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap orang tua senantiasa semangat, sukacita, sehat. Berkati segenap anak-anak jemaat-Mu dalam perkuliahan, dalam kuliah, dalam jodoh. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menghalau mereka dari segala yang tidak baik, menghalau belalang pelahap, menghalau virus kuman penyakit. Sempurna Tuhan pernyataan perlindungan-Mu dalam kehidupan jemaat.
Terima kasih Bapa, segenap jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Perlindungan-Mu sempurna, pertolongan-Mu senantiasa nyata dalam setiap langkah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang sakit, kesembuhan terjadi buat anak-anak-Mu ini Bapa. Kalau ada yang sedang lemah iman, kekuatan baru mereka terima, seperti burung Raja Wali menerima kekuatan baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi biar Tuhan sendiri yang melengkapi firman ini lewat apa yang sudah kami sampaikan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa pada pagi hari ini untuk pandemi, supaya pandemi cepat selesai, supaya kami boleh berbakti, beribadah sebagaimana mestinya, terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami bangga bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan senang dengan kesetiaan dan kesungguhan Bapak Ibu sekalian dalam berbakti memuliakan nama Tuhan. Mari arahkan hatimu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari surga melingkupi engkau. Dia yang menjadikan engkau laksana Raja Wali, terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, hidup dalam kemuliaannya, hidup dalam rencananya. Kiranya pertolongannya akan memampukan kita melihat karya, melihat rencangannya tergenapi lewat kehidupan keluarga, gereja, dan pribadi kita. Terima kasih Bapa. Kami naikkan kepadamu dan kami menerima segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera yang menyertai kami dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.